Assalamualaikum teman-teman Asya Family Channel. Pagi ini kami rencana akan melanjutkan proses painting atau pengecatan pondok ini. Tapi dikarenakan hari ini hujan, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Tapi hujan tidak menyebabkan kami untuk membuat video bagi teman-teman. Sambil menemani anak bungsu main hujan, kami akan coba mereview bagian tangga dan pagar dari rumah ini. Kita akan bahas material, ukuran dari tangga dan teras pondok ini. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Akan coba kami jawab. Mohon dibantu subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan update perkembangan dari pondok ini. Dan subscribe tersebut juga gratis, tapi sangat bermanfaat bagi kami untuk memotivasi kami membuat video yang bermanfaat bagi teman-teman. Baik, silakan mengikuti. Assalamualaikum teman-teman Asya Family Channel. Hari ini kita akan kemarin ada pertanyaan ya di kolom komentar, bagaimana menyiasati tangganya biar tidak rusak kena air hujan. Jadi untuk tangga di pondok ini memang kena ya ketika hujan, kena air karena kanopinya tidak sampai ke tangga tersebut. Jadi tangga ini dibuat memang harapannya bisa tahan air. Itu mulai dari kayu-kayu yang kita pilih, itu kayu-kayu yang tahan terhadap air. Jadi tinggi panjang dari yang kayu bawah ini itu 3 meter sampai ke atas, kemudian tinggi dari atas ke bawah itu 2,2, sedangkan yang bawahnya dari lebar bawahnya sampai ke sudut sini itu 2 meter. Ini juga tinggi dari atas ke bawah ya itu 1,1. Kemudian tinggi pegangannya ini 75 cm dari lantai bawah sampai ke atas pegangannya. Jadi untuk pegangannya ini, pegangan lebar kolom ini ya, tinggi papan-papannya ini 40 cm. Jadi papannya ini terbuat dari bahan kayu meranti. Ini papan lantai yang dibelah dua kemudian dipotong-potong. Jadi lebih hemat biayanya dibanding kita harus buat kayu-kayu dari ukiran. Jadi tetap pakai papan yang dari papan lantai pun hasilnya tetap cantik. Kemudian jarak selang antar papan ke papan ini ya, jarak selangnya 5 cm. Jadi antara satu titik ke satu titik 5 cm. Kemudian panjang papan ini 40 cm. Kemudian untuk lebar ya, untuk pijakannya kita pakai kayu ulin. Pakai papan ulin. Papan ulin adalah papan yang paling kuat di Kalimantan ya, bisa dikenal juga papan besi. Jadi sengaja kita pakai papan paling kuat sehingga aman ya terhadap air. Kemudian lebarnya ini kita pakai 30 cm ya, lebar pijakannya, dan tinggi antar pijakannya juga 30 cm.
Kita lihat ya detailnya lagi. Jadi ini ada ini ya, dibuat klem ya, di sininya dibuat klem. Ini nih ya, kita dikasih klem ininya. Jadi papan ya, ini juga ya atasnya dikasih klem ya. Kalau yang atasnya itu, yang bawahnya ada 2 klemnya, kalau yang atasnya 1 aja, yang sebelah luar saja, yang sebelah dalamnya nggak ada. Kemudian dipaku di klem yang luarnya untuk papan-papan ini, masing-masing ada 2 paku ya. Kemudian bawahnya di klem saja nih tanpa dipaku. Kemudian klemnya dipaku sehingga kayu-kayu ini tidak bergeser, papan-papan ya, papan hiasan pagarnya tidak bergeser atau pagarnya tidak bergeser. Untuk bahannya tadi ya, ini kayu bangkirai, ini juga bangkirai, ini bangkirai, ini kita bangkirai juga, ini kita pakai bangkirai juga. Kalau ini meranti, yang pijakan ulin, kita pakai ulin. Oke, kita lanjut ke atas, kita review atas. Ini rencana hari ini kita mau painting, tapi karena hujan jadi belum bisa dilakukan. Ya, ini teras atas ini lebarnya 1,3 meter. Nah, untuk mensiasati teras yang sempit ya, agar enak untuk duduk juga, kita bikin pagarnya jadi tempat duduk. Sama seperti tangga tadi, ini papan lantai yang dibelah 2 kemudian dipotong-potong. Ya, ini papan lantai yang dibelah. Kita lihat berapa dibelahnya ya. Dibelahnya itu masing-masing 8 cm. Kemudian dibuat sudut gitu ya, sehingga kelihatan cantik sudut. Kemudian lebar tempat duduknya sampai ke belakang ini 40 cm. Tinggi dudukan 40 cm. Kita lihat sisi sampingnya lagi. Oke, seperti ini posisinya. Tinggi kursi ini dari lantai, kita lihat berapa tingginya. Tinggi dari lantai 70 cm. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen, nanti kita akan coba jawab, dan bila perlu nanti kita videokan. Dan jangan lupa, mohon dibantu untuk subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kita lanjut. Tinggi pagar kita buat sekitar kurang lebih 80 cm, 90 ya, 92 kali sini. Jadi sekitar 90 cm. Kemudian papan-papan ininya itu, papan pagarnya itu dipotong sekitar 75 cm ya. Jadi sama seperti tangga tadi, dibuat klem, bawahnya dibuat klem seperti ini, atasnya juga dibuat klem. Nah, itu kita tahu ini dipaku ya,
Dipaku papan ini paku di salah satu klemnya sehingga tidak bergeser. Kemudian sudut dari kayunya dibikin apa ya namanya, sudut ya biar cantik gitu, nggak tajam. Ada yang tahukah namanya apa? Saya lupa, silahkan komen kalau ada yang tahu. Jadi lebar dari teras 1,3. Untuk mensiasatinya kita pakai ada kursi dan ada meja juga. Jadi ini bisa jendela saja, dan kalau kita perlu meja kita tinggal buka yang jendela bawahnya. Kita lihat ya gimana bentuk jendela bawahnya. Oke, setelah dibuka begini jadinya. Iya. Coba kita ukur tinggi dari jendela ini. Tinggi dari bawah 80 cm. Yang tinggi atasnya ya. Jendela atas ini, tinggi yang atas 60 cm ya. 60 cm. Gini penampakannya. Kita singkir topi dulu. Ini penampakannya. Jadi yang dari bawah itu 80 cm, jendela bawahnya dari ini 50 cm, kemudian yang atasnya 60 cm, dan di atasnya kita buat ventilasi udara lengkap dengan kawat nyamuk. Lebar ventilasi udaranya 30 cm. Ya nak, lagi bikin video. Oke, lanjut pintu ini lebarnya 90 cm. Tingginya coba kita ukur tingginya ya. Oke, kita ukur tingginya ini dari atas ventilasi sampai ke lantai ini 2,1 ya, 210 cm, dan sampai ke lantai bawah itu sekitar 230 cm. Lebar 90, tinggi dari ventilasi 210. Kalau tinggi pintunya saja, pintunya 175 cm. Ini pintunya dibuat oleh tukangnya, samanya dari papan lantai namanya. Kita buat pegangannya dari kayu, kuncinya pakai grendel. Kemudian kalau kita ngunci dari dalam itu ini ya, jadi kuncinya pakai kunci kayu dari dalam, palang kayu. Ini penampakan pintunya dari dalam.
Ini penampakan jendelanya dari dalam. Ada angin, kita pasang 2 berhandle dan handle-nya. Di sini kita pakai engsel yang kupu-kupu, engsel kecil. Yang atasnya juga sama. Untuk jendela ini kita pakai engsel yang kupu-kupu karena jendela kecil. Kalau jendela yang besar kita pakai yang engsel 2 in. Ya demikian ya review kami untuk teras dan tangga. Mungkin kalau teman-teman nanti akan bikin ini juga, masukan dari kami, tolong perhatikan kanopi yang atasnya. Jadi ini sepertinya kurang panjang kanopinya atau atapnya, sehingga airnya jatuhnya masih di lantai. Jadi ada baiknya jatuhnya di luar pagar, jatuh airnya. Kalau begini kita mungkin perlu tambah kanopi ya. Nah, mungkin itu masukan dari kami. Kalau nanti ada yang akan bikin teras seperti ini, perhatikan luas kanopinya ya. Ya seperti ini ya, kursinya juga, karena kursinya itu sandarannya agak keluar, jadi hujannya jatuhnya di sini, di dekat tempat duduknya. Jadi ada baiknya nanti kanopinya diperpanjang aja. Kalau ini sekitar 1,3, mungkin dibuat 1,5. Itu juga yang samping ya, yang samping juga jatuhnya karena kanopinya dibuat pas-pasan dengan lebar pagarnya, airnya jatuh di atas tempat duduknya. Oke, kita akan lanjut mereview bagian lain dari rumah ini. Untuk info, biar nggak ketinggalan informasi, mohon subscribe channel kami sehingga bisa tahu ya detail proses pembuatan dari rumah ini. Dan bila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.